Xiaomi menggila ya. Biasanya bikin handphone yang value for money-nya itu oke. Kali ini mereka bikin TV yang value for money-nya tuh nggak oke. Tapi oke banget. Ini adalah Xiaomi Q1e 55 inci. Yuk kita bahas. Panel dari TV ini tuh bukan cuma LED biasa, tapi dia menggunakan panel QLED yang intinya dia ngasih satu lapisan quantum dot matrix di tengah-tengah lapisan panelnya. Implikasinya adalah warnanya lebih akurat, hitamnya lebih pekat, dan warnanya itu lebih vibrant ketimbang panel LED biasa. Meskipun pastinya belum bisa sepekat OLED untuk hitamnya dan se-vibrant OLED untuk warna cerahnya. Tapi QLED ini adalah sebuah inovasi yang luar biasa oke, terutama buat kalian yang nyari TV dengan kualitas gambar bagus, tapi pengen step up dari LED dan juga budgetnya nggak terlalu tinggi. Dibanderol di harga 8 jutaan, Xiaomi Q1e ini punya desain yang menurut gua oke banget. Desain yang oke itu wajib mesti kudu ada untuk sebuah TV, karena TV itu pastinya akan ada di ruang keluarga dan jadi satu buah set piece yang paling besar yang ada di ruang keluarga kalian. Frame-nya dan juga kakinya ini terbuat dari aluminium alloy, jadinya kesannya pun mewah, warnanya pun abu-abu, bukan hitam dan juga bukan putih pekat gitu. Di bezel bagian bawahnya ini ada logo Mi, yang tak kenapa masih menggunakan logo Mi, belum menggunakan logo Xiaomi. Seperti yang kita tahu ya, nama Mi itu kan sekarang udah diganti jadi Xiaomi kayak gitu. Meskipun bezel dan juga kakinya ini aluminium alloy, tapi bodi belakangnya ini masih menggunakan bodi plastik, which is nggak masalah sama sekali. Untuk I/O-nya ada 3 buah HDMI 2.1, USB 2.0, ada 2 biji, ada juga port Ethernet atau LAN 100 Mbps, dan juga ada slot audio video analog, dan pastinya ada colokan untuk antena. Nah, untuk antenanya ini, TV ini juga sudah mendukung TV digital. DVB-T itu udah included di dalam TV ini. Jadi kalau nanti ada ASO alias analog switch off, kalian nggak perlu pakai set top box terpisah lagi. Well, sekarang kita akan ngomongin tentang panel dari si TV Q1e ini. Panelnya punya resolusi 4K dan juga punya color gamut yang wah, ciamik banget. 97% DCI-P3 dan juga 103% NTSC. Itu adalah sebuah akurasi warna yang luar biasa yang bisa kita dapetin akibat dari adanya panel QLED ini. Jadinya kalau LED itu kayaknya akurasinya nggak bakal segitu. TV ini mendukung refresh rate 60Hz, jadinya semua input yang masuk ke dalam TV ini itu hanya bisa menampilkan gambar sampai dengan 60 fps. Iya, TV ini punya HDMI 2.1 yang harusnya mendukung 8K 60 fps atau 4K 120 fps. Cuma ketika kalian colokin ya maksimal hanya sampai 4K 60 fps saja. Ngomong-ngomong HDMI 2.1, ada satu buah trik yang pastinya harus kalian tahu ketika kalian beli TV-TV-nya Xiaomi. Ini adalah HDMI mode. Kalian kalau misalnya colokin konsol kayak Xbox Series X atau PS5 dan tiba-tiba HDR-nya itu nggak kedetek, pastinya kalian bingung ya. Kalian harus masuk ke mode HDMI. Mode HDMI-nya harus kalian ganti, bukan 1.4 atau 2.0, harus kalian ganti ke 2.1 untuk mendapatkan performa yang maksimal. Kok lo ngomongin HDR sih? Emang TV ini udah ngedukung HDR? Pastinya TV ini udah mendukung HDR10, meskipun menurut gua belum HDR10 yang maksimal banget, karena secara brightness, maximum brightness dari TV ini hanya ada di 350 nits. Meskipun demikian, HDR yang ditampilin itu nggak kaleng-kaleng, menurut gua udah cukup banget memanjakan mata. Kalau kalian kurang suka sama tampilan HDR, kalian juga bisa nyalain fitur Dolby Vision. Jadi both HDR dan juga Dolby Vision bisa kalian pilih di TV ini. Dolby Vision-nya pun bukan cuma Dolby Vision ketika kalian nonton film aja, tapi juga aktif untuk Dolby Vision for gaming. Ya pastinya konsolnya Microsoft, Xbox Series X dan juga Series S itu dukung Dolby Vision for gaming. Untuk beberapa game yang emang dukung Dolby Vision for gaming, warnanya ini boom, mantap. Main game itu nggak cuma butuh sebuah tampilan yang imersif, yang bagus, tapi juga butuh suara yang oke. Dan speaker dari TV ini itu udah cukup menurut gua, tanpa harus beli soundbar atau sound system tambahan lagi.
Dia punya speaker 2x15 watt dan juga tambahan 2 tweeter di dalam TV ini. Suara yang dihasilkan pun cukup imersif, lumayan sinematik dengan bass yang keluarnya cukup oke, meskipun pastinya kalah sama bass yang dikeluarin sama soundbar. Kalau buat nonton dan juga main game yang sinematik, TV ini tuh udah cukup, speakernya udah lumayan bagus. Meskipun kalau kalian mau main game yang kompetitif FPS, kalian pastinya harus nambahin sound system lagi atau pakai headset sekalian. Kenapa? Karena meskipun suaranya imersif, TV ini tuh nggak ngasih sound staging yang oke. Ya wajar lah ya, karena posisi speaker TV itu kan ya nggak bisa bikin suara itu distinct antara kanan, kiri, atau depan, belakang. Nggak sebagus itu. Makanya kalian butuh sound system tambahan kalau emang mau main game FPS yang kompetitif misalnya. Did you hear me? He has friends. Xiaomi Q1 ini masih menggunakan Android TV, belum masuk ke Google TV dengan support Android 10. Tapi, kalau kalian pikir Smart TV Android itu adalah Smart TV yang lemot, responsnya itu lambat, kalian salah. Karena TV 8 jutaan ini, responnya cepet. Lihat, mantap kan? Penggunaan Android TV juga memudahkan kita ya, karena kalau pakai Android TV, kita bisa install banyak aplikasi yang nggak ada di sistem Smart TV lainnya. Kayak misalnya Disney Plus Hotstar yang nggak ada di sistem Smart TV sebelah. Jadi Android TV ini bisa dong pakai Disney Plus Hotstar. Kalau di handphone, Xiaomi itu punya MIUI, di TV Xiaomi punya Patchwall. Patchwall ini kayak skin di atas Android-nya gitu, yang lebih mengedepankan konten. Kalian bisa lihat di sini misalnya, di mana konten-konten itu muncul langsung di bagian depan. Patchwall ini lumayan intuitif dan enak buat dipakai, meskipun konten-konten yang muncul ini hadir dari berbagai macam streaming service, yang kalau misalnya kalian nggak subscribe, kalian nggak bisa nonton. Makanya kalau kalian subscribe di banyak streaming service, Patchwall ini lebih oke lagi, karena kalian bisa langsung klik dan juga langsung nonton. Nggak peduli harus, gua belum langganan Catch Play, Netflix gua belum bayar. Kalau semuanya bayar, semuanya langganan, enak. Remote yang datang simple banget, kecil kayak begini. Tapi ini adalah salah satu komplain besar gua terhadap TV ini, karena simple bentuknya, ribet makainya. Contohnya, untuk masuk ke input, kalian butuh mencet beberapa tombol sampai akhirnya kalian bisa milih input. Atau kalau kalian mau pindahin channel ketika kalian lagi nonton TV, kalian nggak bisa langsung mencet angka dari channelnya. Yang mana, itu agak ribet ya. Gue lebih prefer menggunakan remote yang full size yang ada angka-angkanya ketimbang remote yang kayak gini. So, please Xiaomi berikan kami opsi untuk ganti remote yang lebih besar dan full size. Jadi kelihatan ya kenapa TV 8 jutaan ini gue bilang adalah sebuah TV yang value for money-nya bagus. Udahlah dia punya resolusi 4K, layarnya gede 55 inci, dia juga dukung HDR10+ dan juga Dolby Vision, apalagi bisa Dolby Vision for gaming, speakernya mantap dan juga punya Android TV yang pastinya bisa kalian installin macem-macem di sini. Ditambah sama akurasi warnanya yang top notch karena dia menggunakan panel QLED. 8 jutaan itu rasanya terlalu murah. Tapi mohon Xiaomi, jangan dinaikin harganya jadi belasan. Jangan. Kalau belasan nggak mampu kita.